Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, namaku Lailiatul Fitriyah dengan NIM 2008 1020 1054 dari Prodi S1 Manajemen Angkatan 2020. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang termasuk dalam dasarnya mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Apakah itu? Ya, betul sekali, pengadaan sumber daya manusia. Pasti dari kalian juga sudah banyak ya yang tahu tentang materi ini. Jadi nanti kalau aku ada salah atau kurang lebihnya dalam penyampaian materi, kalian boleh banget bantu benerin lewat komen di bawah ya. Nanti kita bisa sharing-sharing bareng. Oke? Lalu apa aja sih yang perlu kita bahas? Nah, di diskusi kita kali ini ada beberapa topik, yaitu yang pertama pengertian pengadaan, yang kedua analisis pekerjaan, yang ketiga penarikan, yang keempat seleksi dan orientasi, dan yang kelima adalah kesimpulan. Oke, langsung aja ya kita mulai. Pengertian pengadaan. Pengadaan itu sendiri dapat diartikan sebagai proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien sebagai upaya membantu tercapainya tujuan perusahaan. Pengadaan ini adalah fungsi operasional pertama manajemen sumber daya manusia. Singkatnya ya, jika tidak ada sumber daya manusia, maka perusahaan juga tidak bisa bergerak. Karyawan sendiri adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi atau perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi, apa aja sih proses-proses dalam pengadaan? Yuk kita simak. Proses pertama dalam pengadaan adalah analisis pekerjaan. Apa sih analisis pekerjaan itu? Nah, jadi analisis pekerjaan adalah deskripsi pekerjaan untuk memberikan informasi dalam rangka mendesain atau mengembangkan perusahaan, rekrutmen, manajemen kinerja, pelatihan dan pengembangan, serta penggajian. Analisis pekerjaan ini akan menghasilkan daftar uraian pekerjaan mengenai kewajiban bekerja, termasuk standar kualifikasi, seperti pendidikan dan pengalaman minimal yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dari kedudukannya. Dalam analisis pekerjaan, ada beberapa metode yang perlu kita ketahui. Antara lain ada kuesioner, wawancara, observasi, dan buku harian atau diary. Nah, untuk kuesioner sendiri itu dimaksud sebagai aktivitas meminta karyawan untuk mengisi kuesioner dengan jawaban yang menggambarkan tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawabnya. Sedangkan untuk wawancara, itu dilakukan dengan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dengan pewawancara dan tujuannya untuk mendapatkan informasi terkait analisis jabatannya. Seperti itu. Sedangkan untuk observasi ini dilakukan dengan menilai jabatan, utamanya kegiatan yang dapat diobservasi secara fisik. Sedangkan untuk buku harian, dilakukan dengan meminta karyawan menulis buku harian yang berfungsi sebagai media yang berisi daftar apa yang mereka lakukan sepanjang hari, termasuk catatan waktunya, seperti itu. Kemudian untuk langkah-langkah dalam analisis pekerjaan. Yang pertama ada pengumpulan data internal perusahaan oleh analis jabatan. Contoh data yang dimaksud adalah dokumen visi misi, dokumen peraturan, dokumen perjanjian kerjasama, dan dokumen lain yang dapat memberikan histori suatu jabatan yang dianalisa. Contohnya saat kita akan melakukan analisis pekerjaan bagian keuangan, maka analis jabatan akan mengumpulkan data apa saja yang terkait bidang keuangan tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengadakan kuesioner, wawancara, atau observasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
Hal ini bertujuan untuk menggali mengenai tanggung jawab dan wewenang jabatan, tugas yang dijalankan, prosedur standar operasional, kendala dan hambatan, dan pihak yang terlibat dalam penanganan kerjanya. Jika dalam contoh yang saya berikan sebelumnya, maka analis jabatan akan mengadakan salah satu metode tersebut atau menggunakan salah satu metode itu seperti wawancara dengan pihak keuangan sebagai tujuan menambah data atau informasi terkait jabatan yang dianalisis, yaitu keuangan. Kemudian hasil informasi yang didapatkan oleh analis jabatan itu akan diolah menjadi uraian jabatan dan persyaratan jabatan untuk kepentingan pengadaan sumber daya manusia setelah dikonsultasikan dan disetujui oleh atasan atau pemangku jabatan. Untuk aspek dalam analisis pekerjaan, ada 3. Yang pertama, uraian pekerjaan atau job description, yang merupakan dokumen formal organisasi yang berisi ringkasan informasi penting mengenai suatu pekerjaan untuk memudahkan dalam membedakan pekerjaan yang satu dengan yang lainnya dalam suatu perusahaan. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan atau job specification, yang merupakan uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu pekerjaan dengan baik dan kompeten. Yang ketiga atau yang terakhir adalah spesifikasi orang yang dapat dilihat dari karakteristik personal, yaitu kemampuan, keahlian, dan kepribadian. Selanjutnya ada proses yang kedua dalam pengadaan, yaitu penarikan. Apa itu penarikan? Nah, penarikan ini adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Jadi pengertiannya hampir sama ya dengan pengadaan itu sendiri. Aktivitas dalam kategori penarikan ini dimulai pada saat calon mulai dicari atau pencari pelamar, kemudian di akhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Nah, beberapa alasan dilakukan penarikan adalah sebagai berikut, yaitu karena berdirinya organisasi baru, perluasan kegiatan organisasi, terciptanya pekerjaan dan kegiatan baru, adanya pekerja yang pindah, adanya pekerja yang berhenti, adanya pekerja yang pensiun, dan adanya pekerja yang meninggal dunia. Untuk sumber penarikan sendiri ada 2, yaitu sumber internal dan eksternal. Apa sih bedanya sumber internal dan sumber eksternal? Jadi, sumber internal ini berarti bahwa penarikan dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan perusahaan itu sendiri yang akan mengisi lowongan yang ada, seperti itu. Hal ini kemungkinan terjadi saat penarikan untuk jabatan manajerial yang sebaiknya memang diisi oleh pejabat yang diambil dari dalam perusahaan. Seperti itu. Sedangkan untuk penarikan dari sumber eksternal adalah penarikan karyawan dari sumber-sumber tenaga di luar perusahaan. Metode penarikan juga ada 2 ya, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup bermaksud bahwa penarikan hanya akan diinformasikan kepada karyawan atau pihak tertentu saja. Hasilnya kemungkinan akan mendapatkan pelamar yang sedikit. Sedangkan untuk metode terbuka dilakukan dengan menginformasikan penarikan secara luas dengan memasang iklan pada media cetak atau elektronik agar tersebar di masyarakat. Metode ini akan memudahkan perusahaan mendapatkan banyak pelamar. Dengan banyaknya pelamar, maka kemungkinan mendapatkan karyawan yang sesuai kualifikasi juga besar. Biasanya, sebelum melakukan proses penarikan, ada beberapa alternatif yang akan menjadi pertimbangan apakah penarikan ini perlu dilakukan atau tidak, antara lain lembur. Lembur ini adalah upaya untuk mengurangi biaya penarikan, seleksi, dan pelatihan karyawan. Atau intinya ya mengurangi biaya pengadaan lagi, seperti itu. Yang kedua ada kontrak.
yang memiliki daya tarik apabila orang yang dikontrak benar-benar memiliki keahlian yang tinggi. Ini bagus sih ya, daripada buang-buang uang untuk ngadain pengadaan, jadi bisa meminimalisir dengan kontrak karyawan yang benar-benar memiliki keahlian yang tinggi seperti itu. Untuk selanjutnya ada karyawan temporer. Hal ini biasanya disediakan oleh perusahaan yang memang menyediakan jasa tenaga kerja temporer. Jadi kayak eh, di digunakan di perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru seperti itu. Yang terakhir ada leasing karyawan yang dilakukan dengan menyewa karyawan dari perusahaan lain yang nantinya juga akan digaji sama seperti yang lainnya. Proses selanjutnya ada seleksi. Apa itu seleksi? Seleksi memiliki arti kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan. Pada umumnya, proses seleksi ini meliputi evaluasi persyaratan, tes kemampuan dan psikologi, wawancara, dan ujian fisik. Tujuan seleksi sendiri adalah sebagai berikut, yaitu untuk mendapatkan karyawan yang berpotensi dan berkualifikasi, karyawan yang punya disiplin dan jujur, karyawan yang cakap dengan penempatan jabatan tepat sasaran, karyawan terampil dan semangat dalam kerja, karyawan yang kreatif dan inovatif, karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi, dan untuk mengurangi absensi karyawan. Berikut ini adalah jenis seleksi. Ada dua, yaitu Successive Class Selection Approach dan Compensatory Selection Approach. Jenis yang pertama memiliki maksud sistem seleksi berdasarkan urutan tes. Jika pelamar gagal dalam suatu tahap tes, maka pelamar tersebut tidak bisa meneruskan tahap tes selanjutnya dan dinyatakan gugur. Sedangkan jenis yang kedua bermaksud sistem seleksi yang dilakukan pelamar ketika mengikuti seluruh testing. Masing-masing tes akan memiliki penilaian, kemudian keseluruhan nilai testing dihitung dan diakumulasi untuk dinyatakan lulus atau tidaknya pelamar tersebut. Tentu saja dalam hal ini perusahaan akan menetapkan nilai standarnya terlebih dahulu. Pelamar yang mencapai atau melebihi nilai standar otomatis akan lulus. Begitupun sebaliknya untuk pelamar yang mendapat nilai di bawah standar otomatis akan gagal. Beberapa hal yang termasuk dalam seleksi antara lain keahlian, meliputi technical skill, human skill, dan conceptual skill. Untuk pengalaman ini sebagai pertimbangan penempatan kerja, sedangkan usia ini biasanya dicari yang ideal, seperti itu yang menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada jenis kelamin, pendidikan, yang biasanya mayoritas perusahaan akan mempertimbangkan pendidikan dengan semakin baik pendidikan, semakin besar juga peluang untuk lolos. Kemudian ada kondisi fisik, pastinya dicari yang lebih sehat jasmani dan rohani untuk memperlancar jalannya pekerjaan di perusahaan tersebut. Kemudian ada penampilan yang terkait dengan perusahaan yang memberikan jasa, sehingga akan menilai penampilan karyawannya seperti pramugari, seperti itu. Kemudian ada bakat. Untuk proses pengadaan yang terakhir atau yang keempat ada orientasi. Kita semua pasti sudah nggak asing ya dengan kata orientasi. Seperti yang kita ketahui bahwa orientasi ini bermaksud sebagai penyesuaian diri terhadap situasi atau lingkungan baru. Kalau dalam pengadaan dapat diartikan sebagai aktivitas pengenalan kepada karyawan baru agar mengetahui seluruh kondisi dan situasi tempat bekerjanya. Jadi bukan hanya pendidikan saja ya yang membutuhkan orientasi, dunia kerja juga perlu itu. Selanjutnya ada topik orientasi. Topik orientasi ada dua, yaitu topik umum dan topik khusus.
Yang dimaksud topik umum adalah topik yang menjadi fokus bagi seluruh pegawai. Contohnya hal-hal terkait organisasi, proses produksi umum, pelayanan yang tersedia, buku panduan, aturan disiplin, jenis jabatan di departemen, organisasi kepegawaian, nama jabatan dan pimpinan, dan benefit yang didapat. Sedangkan untuk topik khusus, ini biasanya berkaitan dengan pengenalan. Contohnya adalah pengenalan dengan para pengawas, para rekan kerja, para pelatih, dan para konselor karyawan. Proses orientasi sendiri dimulai dengan perkenalan. Hal ini bertujuan untuk memberi ketenangan dan kenyamanan kepada pegawai baru. Kemudian penjelasan tujuan perusahaan seperti visi misi, nilai budaya, dan struktur organisasi. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan kemampuan. Setelah itu sosialisasi kebijakan seperti reward, karir, training, hubungan kepegawaian, penilaian pegawai, dan kode etik tempat kerja. Untuk jalur komunikasi, itu biasanya diadakan rapat rutin sebagai bentuk mempermudah penyampaian aspirasi atau pertanyaan oleh pegawai barunya, seperti itu. Jadi ada wadah yang dapat menampung pertanyaan-pertanyaan dari pegawai baru. Selanjutnya adalah proses terakhir, yaitu monitoring kinerja pegawai. Kesimpulannya, dari materi yang telah saya paparkan tadi adalah seluruh rangkaian proses pengadaan itu saling berkaitan satu sama lain. Nantinya proses pengadaan ini juga akan berperan penting dan mempengaruhi kinerja karyawan. Perusahaan membutuhkan strategi pengadaan yang baik dan tepat untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tentu saja penempatannya juga harus sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing tenaga kerjanya. Dengan seluruh proses yang digunakan tersebut, perusahaan akan mudah dalam pencapaian tujuan perusahaan. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pengadaan sumber daya manusia. Sampai jumpa di sesi mentoring BBM lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat diterima dan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Semangat semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.